Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penjelasan tentang object oriented ya. Jadi object orientation itu adalah teknik pemodelan. Kita anggap sebenarnya sih dia niru-niru seperti yang di dunia nyata. Kita anggap benda-benda yang ada di sekitar kita itu sebagai objek. Ya, benda yang memiliki karakteristik dan memiliki fungsi tertentu. Misalnya kursi itu adalah objek, meja adalah objek, orang pun adalah objek. Nah, pemrograman object oriented atau OOP itu berusaha mirip seperti kita berpikir. Jadi misalnya sistem OOP itu ya kita lihatnya adalah program itu terdiri dari beberapa objek yang bekerja bersama-sama untuk memecahkan masalah. Nah, jadi di sini itu object oriented itu dia akan memiliki data dan behavior. Data itu kalau di program Anda sebelumnya adalah variabel, behavior di program Anda sebelumnya itu adalah fungsi. Nah, jadi ketika kita ingin mengembangkan software berbasis object oriented OOP itu adalah kita membuat sebuah objek yang disusun dengan menggunakan objek-objek lain. Jadi kalau misalnya Anda membuat sebuah aplikasi, nah aplikasi itu tersusun dari beberapa objek. Ya sama sih seperti ketika Anda nanti membuat mobil misalnya, itu kan mobil kan tersusun dari sebuah objek roda, sebuah objek kursi, sebuah objek bodi, mesin, dan lain-lain. Demikian juga dengan sepeda misalnya. Dia ada objek roda juga, rangka, sadel, dan lain-lain. Nah, lalu apa dasar dari OOP? Sama sih sebenarnya kan ketika kita membuat program tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau di OOP untuk memecahkan masalahnya kita menyusun sebuah aplikasi dengan memodelkan sebagai objek. Nah, objek itu terdiri dari data, privat data yang ada di dalam objek tersebut dan kumpulan operasi yang dapat mengakses data tersebut. Data itu adalah apa yang diketahui oleh objek tersebut dimiliki, dan behavior itu adalah operasi ini tadi, apa yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Ya, data itu bisa kita anggap sebagai atribut, terus behaviornya itu adalah method. Kemudian ada istilah instance, itu adalah objek itu sendiri. Terus kemudian ada identitas. Identitas itu ya identitas dari instance tersebut. Misalnya kalau kita punya objek orang, maka identitas itu adalah namanya. Walaupun orangnya mirip-mirip, pasti dia akan memiliki identitas yang berbeda. Kemudian ada istilah kelas. Kelas itu adalah
cetak biru dari sebuah objek. Dia memiliki atribut yang sama, dia memiliki metode yang sama, yang umum. Terus kelas itu abstrak, artinya masih ya belum ada objeknya, sama seperti ketika Anda punya cetak biru mobil, ya dia masih berupa rancangan, masih berupa cetak biru. Ketika Anda membuat mobil dari cetak biru itu, maka mobilnya itu adalah benda nyatanya. Cetak birunya masih abstrak, belum nyata. Untuk mendefinisikan sebuah kelas, kita memanggilnya atau kegiatan untuk mendefinisikan sebuah kelas disebut dengan abstraction. Terus nanti di program kita nanti bisa mendefinisikan kelas dan membuat objek dari kelas ini atau membuat instansnya. Ini contoh ya. Misalnya Anda punya furnitur nih, kursi, sofa, itu adalah sebuah kelas furnitur. Terus ini kursi, sofa itu adalah objeknya. Demikian juga dengan orang nih, ada perempuan, ada laki-laki. Ini semua adalah objek yang masuk dalam kelas people. Terus untuk mengklasifikasikan objek ya macam-macam ya, seperti orang misalnya, laki-laki, pegawai, mahasiswa, dan seterusnya. Terus ini kita lewatin aja dulu. Terus nah ini ya tadi ya perbandingan antara kelas dengan objek. Kelas itu adalah cetak birunya, objek itu adalah benda realnya. Jadi kelas masih abstrak, objek sudah real. Kira-kira seperti itu. Ini misalnya kelas masih belum ada hewannya, jadi masih abstrak ya. Terus ketika nanti Anda membuat hewannya, berarti Anda membuat objeknya, objek realnya. Ya ini contoh-contoh objek di realnya. Terus kemudian ya kenapa sih muncul object oriented programming? Jadi ini beberapa problemnya. Terus kalau kita bikin program tanpa object oriented, itu kira-kira seperti ini ya permasalahannya. Yang jelas memang kalau kita menggunakan pemrograman seperti yang kita lakukan di semester lalu, untuk program yang besar ya akan jadi repot. Misalnya untuk bikin program sampai 10.000 baris nih, ketika ada error kita akan kesulitan untuk mencarinya, atau ketika kita ingin mengembangkan programnya kita juga akan kesulitan untuk menambahkan baris-baris programnya. Dengan memecah program-programnya sebagai objek, beberapa objek atau satu objek, kita akan lebih mudah nantinya untuk memaintain program tersebut. Object oriented baru mulai berkembang di tahun 90-an ketika mulai muncul Microsoft Windows. Jadi di object oriented kita akan mempelajari ya karakteristik beberapa istilah di object oriented.
Terus ini hubungan antara objek ya, relationship, hubungan antara dua objek. Misalnya nih, Jane dia punya objek car misalnya, atau Jane dia menikah dengan objek James. Itu adalah hubungan antar objek. Hubungannya ya bisa menggunakan variabel atau bisa menggunakan method. Terus sebuah objek juga bisa dilihat atau dia terdiri dari beberapa objek lain. Misalnya objek orang, dia memiliki objek kepala, dia memiliki objek tangan, dia memiliki objek kaki. Terus objek punya behavior ya, kegiatan. Misalnya objek mesin kopi, dia bisa menuang kopi, dia bisa menambahkan susu, dia bisa menambahkan gula, kira-kira seperti itu. Terus sebuah program yang berbasis objek, yang berorientasi objek itu ya dia bekerja bersama objek-objek tersebut, bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah. Terus objek memiliki state, kondisi ya, itu ya berdasarkan variabel yang ada di dalam objek tersebut. Jadi kalau kita ingin state-nya berubah, maka sebenarnya kita mengganti variabel yang ada di dalam objek tersebut. Atribut ya, variabel yang ada di dalam objek tersebut itu adalah atribut. Terus antar objek berkomunikasi dengan menggunakan message. Ya sebenarnya message itu adalah parameter atau argumen yang ada di dalam fungsi. Ini adalah paradigma pemrograman imperatif atau berdasarkan data yang kita pelajari di semester lalu. Itu adalah imperatif. Terus kalau yang berdasarkan data itu adalah SQL ya. Nanti silakan dicari di Google. Standard Query Language untuk database umumnya. Terus kemudian object oriented. Jadi variabel dan fungsi itu digabung dalam sebuah objek. Variabel itu adalah datanya, fungsi itu adalah behaviornya. Terus kemudian ada istilah inheritance, hubungan di antara kelas, di mana satu kelas itu memiliki behavior atau struktur dari kelas lain. Contoh nih, bebek atau ayam atau burung kasuari ya, itu kan sebenarnya dia merupakan unggas nih. Jadi dari unggas itu dia bisa mewariskan sifat-sifatnya ke beberapa objek lain, beberapa kelas lain, bebek, ayam atau burung kasuari. Jadi hal-hal yang umum di unggas, misalnya dia memiliki bulu misalnya, maka di pewarisannya, di turunannya itu juga pasti akan memiliki bulu. Dia kakinya dua, terus memiliki paruh misalnya, maka yang diwarisi itu juga akan sama. Terus kemudian antara bebek, ayam, dan kasuari tentu memiliki perbedaan, sehingga dia akan menjadi objek yang berbeda juga. Hanya saja secara umum dia memiliki persamaan berdasarkan pewarisannya dari unggas. Ya, ini contoh lain dari inheritance, silakan dibaca sendiri. Terus kemudian method dan message. Jadi method itu adalah
apa yang bisa dilakukan oleh objek itu. Terus untuk memanggil metode yang ada di objek itu, kita menggunakan message. Jadi kalau di semester sebelumnya metode itu bisa Anda anggap sebagai fungsi, message-nya itu adalah argumen dari fungsi tersebut. Kemudian ada istilah encapsulation. Ya artinya objek tersebut dibungkus ya, encapsulate. Artinya informasi yang ada di objek tersebut ya hanya bisa diakses oleh objek itu sendiri. Terus kemudian untuk misalnya kita ingin mengetahui informasi yang ada di objek itu, kita bisa menggunakan metode yang ada di dalam objek. Ya, informasi dating ya artinya variabel yang ada di dalam metode itu disembunyikan. Kemudian untuk mengakses data tersebut kita menggunakan interface. Terus kemudian nanti ada istilah access modifier, public dan private. Public itu bisa diakses secara umum, private itu hanya diakses oleh kelas itu saja, informasi pribadi. Terus ada istilah protected. Protected itu berarti dia bisa diakses oleh kelas tersebut dan kelas turunannya. Public, siapapun bisa mengakses. Terus polymorphism. Satu nama metode, satu nama fungsi itu dapat menghasilkan return itu yang berbeda-beda, tergantung nanti dari message-nya. Itu aja sih. Ya misalnya nih dalam kelas buah nih, kita punya metode berasal dari buah. Terus turunannya misalnya kalau apel maka rasa dari buah ini manis, kalau maka rasa dari buah ini asam misalnya. Jadi dia punya satu metode tapi dengan polymorphism untuk kelas yang berbeda itu metodenya bisa dikembangkan. Contoh nih overloading. Overloading ini kita punya beberapa metode yang memiliki nama yang sama tetapi fungsionalitasnya berbeda, hasilnya akan berbeda. Misal nih, Anda punya metode dengan nama luas. Terus kemudian dia punya parameter nih, alas dan tinggi. Tipe datanya integer. Oke, jadi apabila kita memanggil fungsi luas ini dengan parameter atau argumen tipe datanya integer, maka dia akan menghitung ini segitiga. Tapi kalau misalnya nih parameter yang Anda berikan adalah integer dan double, maka dia akan menghitung luas dari persegi panjang. Oke. Jadi nama fungsinya sama, tapi kalau parameternya berbeda, maka dia akan memiliki fungsi yang berbeda. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada overwriting. Jadi fungsi yang ada di kelas orang tua, kemudian kita ingin di turunannya kita inginkan diisi dengan fungsinya, maka kita menggunakan overwriting. Terus kemudian konstruktor. Konstruktor adalah metode yang namanya sama dengan nama kelasnya. Biasanya
Biasanya sih kita gunakan untuk inisialisasi. Jadi setiap kali kita membuat objek, maka konstruktor akan dijalankan. Konstruktor juga bisa di overload. Oke, ini kemudian perbandingan antara objek oriented dengan struktur. Struktur itu yang semester lalu yang Bekasi. Jadi programnya itu ya urut aja dari atas ke bawah. Ini keuntungannya dari objek oriented, ini kerugiannya dari objek oriented. Tapi zaman sekarang sih, karena komputer sudah cepat semua, ya hal-hal seperti ini sudah bukan masalah sebenarnya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silahkan diskusikan di forum di Learning.